Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ya tullab wa talibat. Subahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair. Arju ilaikum antakuna bisihah wal afiyah. Amin Allahumma. Amin. Al-anatu ila dars al-jadid. Hari ini kita akan belajar tema baru yaitu tentang taksim al-kalimah. Taksim al-kalimah itu adalah pembagian kata. Kalimah artinya adalah kata. Fil usbu'il madi nata'alam al-istima' yani anil mutaradifat al-bayanat asyasiyah au al-bitoko asyasiyah. Amal anah tu ila dars al-jadid yakni taksim al-kalimah. Taksim al-kalimah itu adalah pembagian kata. Al-kalimah itu artinya adalah kata. Ya. Taksim al-kalimah pembagian kata di sini ada 3. Yang pertama adalah al-ismu yang sering kita sebut dengan namanya isim, kemudian al-fi'lu yang sering kita sebut dengan namanya fi'il, kemudian al-harfu yang sering kita sebut dengan namanya huruf. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang taksim al-kalimah. Baik, nah sekarang kita lihat peta konsep kita pada pembelajaran kita kali ini. Taksim al-kalimah, pembagian kata. Yang pertama adalah isim atau kata benda. Apa itu isim atau kata benda? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam tuqtaron bizamani wa ta'an. Jadi isim itu adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri, tidak disertai dengan status waktu. Kemudian isim itu menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, ataupun yang lainnya. Ini adalah penjelasan tentang isim. Nah, baik, akan saya nyanyikan bersama. Ya, saya dulu, nanti kita nyanyikan bersama ya. Baik. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama berwazan fa'ilun. Kata majemu itulah ciri terakhir. Bisa ya? Bisa. Sama. Wahid, isnin, salasa. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Nah, ini adalah ciri-ciri dari isim. Contoh, berakhiran tanwin, an, in, un. Contohnya, masjid ada un jadi apa? Masjidun. Berarti kan domah tanwin. Kalau an jadi Masjidan. Kalau in jadi Masjidin. Oke. Berakhiran kasroh, berarti diakhiri kasroh biasanya di depannya itu ada huruf jar atau biasanya mudhof ya. Nah, contohnya alal maktabi. Nah, harokatnya berarti Kasroh. juga isim. Berawalan al, misalnya kitabun ada al di depan jadi gimana? Alkitabu. Oke, alkitabu. Kalau sudah ada al tidak boleh ada tanwin di akhir. Ya, nggak boleh alkitabun, nggak boleh almasjidun, nggak boleh. Kalau sudah ada al tanwinnya diapakan? Hilangkan. Berawalan manimu, ma, masjidun, mi, mistorotun, mu, musolla. Ya, berawalan ma, mi, mu. Kemudian diawali awamilul ism, kemudian menunjukkan nama.
menunjukkan nama, contohnya nama orang. Contohnya misalnya Haikal. Contohnya Budiman. Itu berarti menunjukkan Nama. Berwazan fa'ilun, berarti bentuknya fa'ilun. Kataba jadi katibun, doroba jadi doribun, nasoro jadi Nasirun. ya. Kata majemuk ini biasanya kita sebut kalau dalam bahasa Arab itu adalah mudhof ilaih. Nah, besok akan kita ajarkan lebih detail lagi. Nah, kita lanjutkan. Nah, isim berdasarkan jenisnya. Isim itu ada isim mudzakkar, ada isim Muannas. Mudzakkar sering kita sebut untuk Laki-laki. kalau muannas untuk Perempuan. Tetapi mudzakkar di sini ada mudzakkar hakiki, ada mudzakkar majazi. Mudzakkar hakiki itu berarti jenis kelaminnya benar-benar laki-laki. Contohnya ya, Fuad Pendi kan benar-benar laki itu. Nah, maka namanya mudzakkar hakiki. Contoh misalnya meja, bahasa Arabnya apa? Maktabun. Nah, maktabun itu mudzakkar apa muannas? Kamu tahu nggak meja itu jenis kelaminnya? Kalau kok tahu kalau laki-laki? Nah, ada nggak kelaminnya? Tidak. Nah, maka itu namanya adalah mudzakkar majazi. Ya, bisa membedakan hakiki dan majazi. Kemudian yang kedua adalah muannas. Muannas itu biasanya sering kita gunakan untuk jenis kelaminnya perempuan. Baik, selanjutnya. Isim berdasarkan bilangannya ada mufrad. Mufrad itu berarti tunggal. Tunggal itu berarti berapa? 1. Kemudian yang kedua ada musanna. Musanna itu berapa? 2. Kemudian jamak. Jamak itu berarti lebih dari 2. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Ya. Nah, jamak mudzakkar salim itu untuk jamak jenis kelamin laki-laki. Kalau muannas salim untuk perempuan. Kalau taksir itu yang tidak menentu jamaknya, jadi dia berubah-ubah. Contohnya kitabun jadi kutubun, kolamun jadi aklamun. Itu namanya jamak taksir. Baik. Kemudian selanjutnya, nah berdasarkan kejelasannya ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Isim nakiroh itu yang menunjukkan makna tidak tertentu atau dia masih bermakna umum. Ya, contohnya itu kitabun. Kitabun artinya buku. Buku itu maknanya luas nggak? Luas. Kalau saya bilang buku fikih, maknanya luas atau enggak? Nah, berarti kata buku kitabun itu maknanya luas. Kalau maknanya luas ya, masih bersifat umum, dalam bahasa Arab namanya adalah isim nakiro. Ya. Kebalikannya adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu adalah isim yang dia sudah bermakna khusus. Jadi ada kata umum, ada kata khusus. Kata umum dalam bahasa Arab namanya apa tadi? Nakiro. Kalau khusus namanya Ma'rifah. Kemudian kalau ma'rifah di situ ada isim domir. Isim domir itu kata ganti kayak huwa, huma, hum dan seterusnya. Isyarah itu kata tunjuk. Mausul itu kata hubung. Munada itu biasanya digunakan untuk memanggil, seperti ada kata ya, seperti itu. Alam berarti menunjukkan apa tadi? Nama. Baik, kita akan kupas besok sendiri ya. Terus kemudian fi'il. Fi'il itu kita sering sebut namanya kata kerja. Ya. Kata kerja itu sesuai dengan waktunya. Ada namanya, yang pertama itu adalah fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan waktu Kalau fi'il mudhari menunjukkan yang sedang atau akan dilakukan. Kalau fi'il amr itu kata perintah. Ya. Contohnya kalau saya bilang kataba. Kataba itu berarti dia fi'il madi. Ya. Kalau diganti jadi fi'il mudhari, ciri-cirinya fi'il mudhari itu diantaranya ada berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Kalau saya bilang kataba, saya
ganti dengan depannya ya jadi apa? Yaktubu. Yaktubu. Kalau saya ganti dengan depannya na jadi apa? Naktubu. Kalau na itu kata gantinya apa? Nahnu. Oke. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Ya, kata perintah itu berarti meminta seseorang untuk melakukan pekerjaan. Yanduru jadi undur. Yarsumu jadi ursum. Yajlisu jadi ijli. Jadi kata kerja ada berapa? 3. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Baik, yang terakhir adalah huruf. Huruf itu layat hara maknahu kamilan ila ma'al ghair. Jadi namanya tidak akan sempurna, tidak akan bisa dipahami kecuali dihubungkan dengan yang lainnya. Ya, nih. Dia tidak paham contohnya min. Apa artinya min? Dari. Misal saya tanya ke Cahya. Cahya dari mana? Cahya bilangnya min. Min aina anta ya Cahya? Cahya bilang ana min. Kira-kira yang nanya paham nggak? Ya. Berarti harus ada kata pelengkapnya. Misalnya ana min Surabaya. Ya, jadi huruf itu tidak jelas maknanya kecuali dihubungkan dengan yang lainnya. Baik isim maupun fi'il. Oke. Terus kemudian huruf. Ya, huruf tadi dia tidak jelas maknanya kecuali diapakan tadi? Digabungkan dengan apa? Yang lainnya. Baik itu isim maupun fi'il. Oke. Jenis huruf yang pertama huruf jar. Ya, huruf jar. Huruf jar itu contohnya bika, lila, ila, ala, min, fi, an, huruf ataf. Nah, contohnya itu huruf ataf. Ataf itu ya di situ adalah digunakan untuk menghubungkan wa, au, fa, am, amma, summa, bal, hatta, lakin. Nah, itu namanya huruf ataf. Ya, kemudian huruf jawazim. Huruf jazm itu berarti jazm, ya. Jazm itu adalah untuk biasanya mensukunkan, meskipun tanda jazm tidak hanya sukun. Contohnya yansuru, ru diganti sukun jadi apa? Yansur. Yansur. Yaktubu jadi apa? Yaktub. Yalbasu. Yalbas. Yalbas. Kemudian kalau yakmalu. Yakmal. Nah, itu ya, kalau depannya ada huruf jazm, di antaranya adalah lam. Misalnya lam yaktub, yanduru jadi lam yandur, dan seterusnya ya. Jadi tadi yang kita pelajari bersama ya terkait dengan taksim al-kalimah atau pembagian kata ada 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah huruf. Ciri-ciri isim tadi ada berapa? 8. Kemudian fi'il ada fi'il Madi, fi'il mudhari', kemudian kalau huruf dia tidak jelas maknanya kecuali dihubungkan dengan sesuatu yang lainnya, baik itu isim ataupun fi'il. Bisa dipahami? Bisa. Baik, tayyib. Kita lanjutkan pertemuan kita yang akan datang ya. Nanti sebelumnya akan saya bagikan di sini ada beberapa lembar kerja yang akan kalian lakukan untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian ya. Untuk tugas kelompok nanti bisa dikumpulkan di minggu yang akan datang ya. Untuk tugas individu silakan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ke saya, nanti akan kita analisis bersama ya. Nanti akan kita ketahui kira-kira seberapa pemahaman kalian nanti untuk sebagai acuan untuk pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat, oke? Oke. Baik. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah memudahkan segala langkah kita. Sukses selalu untuk kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.